Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih Tuhan. Adapun bahan sharing firman Tuhan kita pada malam ini ialah rahasia untuk memperoleh berkat, yang mana kita dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami sharingkan pada malam ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan berkat-berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, adapun tema firman Tuhan yang kita ambil, yang telah kita baca tadi, yaitu rahasia untuk memperoleh berkat. Rahasia untuk memperoleh berkat. Kita tahu bahwa jika seorang petani ingin memperoleh hasil yang lebih dari apa yang ia lakukan, maka ada beberapa hal yang harus ia lakukan. Yang pertama ialah ia harus mencangkul lahan, harus mempersiapkan lahannya untuk menanam, untuk menabur, ya, untuk merawat apa yang ia akan tanam. Ya, demikian juga dengan firman Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus rela dicangkul. Dalam arti kata, ya, jika kita ya tidak menghasilkan buah, maka kita harus rela, ya, seperti pokok anggur tadi, ya, pokok anggur ranting yang tidak menghasilkan buah harus dipotong. Ya, kita juga harus demikian. Kita juga harus rela, ya. Ada mengatakan harus rela disunat, sunat hati, ya. Kadang, ya, ada timbul masalah. Ada orang-orang yang menyakitkan hati kita, yang tidak mengenakkan kita. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita memaafkan mereka? Apakah kita membalas dengan apa yang mereka lakukan bagi kita? Ya. Untuk itu kita harus rela disunat, ya. Harus rela dicangkul, dibersihkan, ya. Apa yang ada, ya, duri-duri apa yang dalam hidup kita sehari-hari, ya. Apa yang mengganjal kehidupan kita sehari-hari harus kita rela dibersihkan, harus kita dibersihkan, ya, untuk menghasilkan buah roh, ya. Kita tahu bahwa buah-buah roh itu ialah dalam Galatia 6, yaitu dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, kalau kita sudah rela tadi dicangkul, sudah rela disunat hati kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh itu. Ya, kita akan dapat melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Ya,
Selain itu, setelah dicangkul, ya, maka seorang petani itu akan menabur bibit. Ya, kita juga akan memberikan, ya, akan menabur, ya, apa yang ada pada diri kita. Ya, pada saat ini, pada COVID-19 ini, ya, banyak anak-anak Tuhan mungkin yang sungguh-sungguh sangat, ya, kehidupannya kalau kita perhatikan mungkin, ya, untuk makan sekalipun mereka sangat susah. Dalam hal inilah, ya, kita dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat, ya, untuk menabur apa yang ada pada kita. Ya, karena apa? Hukum tabur tuai itu masih berlaku, Bapak Ibu. Kita sekarang menabur kebaikan, maka kita akan memperoleh kebaikan. Memang yang kita tabur sekarang itu yang kita terima tidak hari ini, mungkin tidak besok, tidak lusa, ya, mungkin tahun depan, bahkan mungkin anak kita, bahkan mungkin juga cucu kita yang akan menerima berkat-berkat itu. Apa yang telah kita tabur pada saat ini. Ya, contohnya juga, ya, dalam hal kita membangun rumah Tuhan. Dalam Hagai 1 ayat 8. Ya, Hagai 1 ayat 8 dikatakan, jadi naiklah ke gunung Tuhan, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ya, kita bangun rumah Tuhan. Ya, kita tahu bahwa rumah Tuhan itu memang sekarang ada fisiknya, tapi rumah Tuhan sebenarnya adalah bait Tuhan, itu adalah tubuh kita sendiri. Ya, gereja Tuhan itu adalah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dalam COVID-19 ini, ya, kita ibadah selama ini 3 kali, baik di gereja Jalan Kartini maupun di Delimas. Ya. Tapi ibadah kita sementara ini buat sementara ditiadakan di gereja. Ya. Tapi kita harus, ya, membangun, ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-rumah kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi kita, itu yang harus kita lakukan. Ya, kita harus meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, mari bangun rumah Tuhan itu dalam pribadi lepas pribadi kita, dalam rumah tangga kita. Ya, kita juga, ya, harus memberikan, ya, menabur tadi. Kita harus menabur juga dengan perpuluhan. Ya, dalam Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku, kata Tuhan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ya, mari kita yang diberkati Tuhan dengan kesehatan, kita diberkati Tuhan dengan napas kehidupan yang pada saat ini. Dengan apa dapat kita membalas segala kebaikan Tuhan itu? Selain kita memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan. Ya. Selanjutnya, ya, setelah dicangkul, dirawat, menabur bibitnya, ya, yang sekarang kita lakukan adalah yang ketiga, ialah harus merawat tanaman itu. Ya. Kita harus mengadakan doa, pujian, dan penyembahan. Lakukan itu terus, doa, pujian, dan penyembahan. Daniel dalam 6 ayat 11, ya, 3 kali 1 hari dia berdoa. Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam 1 hari berdoa. Bagaimana dengan kita yang dikatakan anak-anak Tuhan? Ya, berapa kali kita berdoa dalam 1 hari? Berapa kali mulut kita memuji dan memuliakan nama Tuhan 1 hari? Ya, kalau hal itu telah kita lakukan, ya, yang pertama kita rela dicangkul tadi, rela disunat hati tadi,
maka kita menghasilkan buah-buah roh. Kita menabur bibit-bibit yang terbaik, ya, dengan memberikan perpuluhan, ya, dengan membangun rumah Tuhan. Ya. Setelah itu tanaman itu dirawat. Kita harus menaikkan doa pujian penyembahan kepada Tuhan setiap saat, ya. Maka dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk memberi, ya, untuk mengasihi kita, mengasihi Dia, ya. Semua disediakan Allah, ya, bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan yang terbaik, ya. Sebelum kita, ya, melihat, sebelum kita mendengar, sebelum timbul dalam hati kita, Tuhan telah memberikan, Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu, mari saudara yang terkasih, ya, lakukan, berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami telah belajar seiring akan firman-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami bertetangga, berjemaat sekalipun, ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terpuji nama-Mu di bumi di surga, ya Bapa. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.